Ya baik, saudara pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Jirlende dan kesempatan hari ini di edisi 3 Oktober 2025. Dan saat ini saya sedang berada di kantor Snaker Trans Sumatera Barat dan akan mengkonfirmasi program ini di Kepala Dinas Snaker Trans Bapak Titus Liurai yang akan memberikan tanggapan terkait tentang pelatihan. Selamat siang Pak Titus. Selamat siang, Ya, Pak Jerry. Kadis. Pak Kadis, terkait tentang pelaksanaan program pelatihan ini yang didampingi oleh Naken Trans Sumatera Barat ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Sebelumnya supaya kita punya pemahaman yang sama, Ya, ya. perlu kami jelaskan dulu bahwa Dinas Transnaker, nomenklaturnya Dinas Transnaker. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat, itu adalah salah satu lembaga teknis daerah yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan transmigrasi dan urusan tenaga kerja. Ya, perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk urusan tenaga kerja, Ya. kami ada indikator yang harus kami capai, yaitu bagaimana penciptaan lapangan kerja. Ya, ya. Untuk memenuhi indikator ini tentu ada beberapa upaya yang dilakukan. Misalnya bagaimana pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atau pengiriman tenaga kerja antar daerah, dan juga yang paling penting adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Nah, salah satu upaya untuk mendorong masyarakat menciptakan lapangan kerja secara mandiri adalah melalui berbagai program pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Transnaker Kabupaten Sumba Barat. Ya, jenis pelatihannya apa saja, Pak? Yang di keterampilan-keterampilan yang akan dilatih dari masyarakat yang ada nih. Ya, kami di Dinas Transnaker biasanya pelatihan-pelatihan itu kami melihat peluang bursa kerja. Ya, ya terutama yang bursa kerja secara mandiri. Ya, misalnya pertukangan, kemudian las listrik, kemudian apa lagi, perbengkelan, kemudian ada yang rias-rias itu. Ya, dari banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk mendorong masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Hanya karena memang untuk tahun ini, karena ada dampak dari efisiensi, sehingga tahun ini hanya 3 jenis pelatihan yang kita lakukan, yaitu mebel, las listrik, dan perbengkelan. Perbengkelan, ya. Kalau peserta pelatihan ini mekanisme perekrutannya bagaimana, Pak? Atau dari mana saja mereka? Ya, jadi mekanisme perekrutan ini sebetulnya kita mengikuti mekanisme perencanaan yang ada. Ya, biasanya kan di setiap perencanaan di berbagai tingkatan, mulai dari Musrenbang Des, Musrenbang Cam, itu kan biasanya ada usulan dari masyarakat. Kemudian kita coba menangkap itu, lalu misalnya di mana-mana yang masuk prioritas 1 di Musrenbang kecamatan. Nah, kalau rata-rata semua kecamatan mengusulkan, ya berarti bahwa paling tidak kita mengakomodir perwakilan dari semua kecamatan. Tapi pengalaman selama ini hampir semua kecamatan itu mengusulkan pelatihan itu seperti itu, sehingga begitu kami lihat mana kira-kira desa yang mengusulkan itu hampir setiap tahun, maka kami menugaskan teman-teman turun lapangan untuk melakukan validasi dan verifikasi data di lapangan, ya, sehingga hasilnya itu kemudian kami tuangkan dalam SK Bupati, sehingga yang mengikuti ini kan rata-rata sudah dituangkan dalam SK Bupati. Memang jumlahnya masih sangat sedikit. Yang diberi pelatihan, ya? Ya, kan hanya 15 orang. 15 orang kalau satu kecamatan hanya 2 orang, ya mungkin sudah selesai. Ya. Ada yang 3, ada yang 2. Itu tiap tahun, ya, Pak? Setiap tahun. Dan kita lihat peluang-peluang kira-kira mana yang jenis pekerjaan mana yang masih ada peluang ke depan, ya itu kita
programkan ke depan. Kalau dilihat sejauh ini yang sudah diberikan pelatihan ini, dampak ekonominya seperti apa di pertumbuhan ekonomi kreatif, Pak? Ya, jadi kita harus akui bahwa memang banyak saudara-saudara kita yang setelah dilatih mungkin tidak memiliki Peralatan dampak yang memadai. apa-apa. Ya. Tetapi ada beberapa yang justru berhasil. Ya. Kalau misalnya untuk yang last, saya tidak ikuti secara ini ya, nama siapa, tapi hasil komunikasi kami dengan kepala bidang yang tangani, karena saya kebetulan baru 1 bulan lebih. Ya. Khusus untuk kelas itu di Tanah Riu itu ada satu yang cukup berhasil. Ya, nanti siapa orangnya silahkan nanti di... Oh ya, berarti sudah ada peserta pelatihan yang sudah menunjukkan hasil kreativitas dari pelatihan dari sini ya, Pak? Ya sudah, artinya dari paling tidak dari masing-masing jenis pelatihan itu ada yang berhasil. Tapi juga tidak menutup mata bahwa ada juga yang tidak berhasil. Ya, padahal kan begitu selesai dilatih, dilengkapi dengan peralatan kerja. Yang diharapkan dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Tapi kan persoalan di lapangan kan tanggapan masing-masing peserta ini kan berbeda-beda. Ya, Pak Kadis, ini kan sudah memberikan pemberdayaan pelatihan. Ya. Apa yang kemudian menjadi sasaran daripada pemerintah daerah melalui Naken Transnaker ini untuk hasil pelatihan ini dalam kaitan dengan tadi pertumbuhan ekonomi, penguatan ekonomi kreatif di masyarakat? Jadi sebetulnya harapan kami paling tidak dia bisa mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Makanya saya bilang sama mereka setiap kali ketika saya dilantik di sini dan setiap selesai pelatihan selalu saya bilang sama mereka, kamu yang ikut pelatihan ini minimal 1 kecamatan itu kamu membentuk kelompok, ya, lalu silahkan kamu mulai bekerja, karena sekarang ini perhatian pemerintah pusat terhadap bagaimana perluasan lapangan kerja, bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi ini kan sangat besar, sehingga juga tentu pasti ada perhatian-perhatian. Oleh karena itu silahkan kamu yang bentuk kelompok, lalu mulai sudah dengan kamu punya usaha. Soal dukungan dari pemerintah kabupaten maupun pusat, saya pikir itu sangat terbuka ke depan seperti itu. Jadi setelah pelatihannya apa saja peralatan-peralatan yang dibekalkan dari Transnaker? Ya, biasanya kita sesuaikan dengan jenis pelatihannya. Misalnya kemarin waktu minggu lalu itu mebel. Ya itu peralatan mebel itu yang kita bantu mereka. Nah, ini yang sekarang listrik, ya minimal kita menyiapkan alat listrik yang tentu alat-alat yang dasar-dasarnya, tidak sampai yang besar-besar, itu kan butuh anggaran yang cukup besar. Jadi peralatan sudah dibantukan peralatan ya. Ya. Jadi memang dibekalkan untuk minimal ketika sudah selesai pelatihan bisa berkreasi untuk melanjutkan karya-karya yang sudah ada ya, Pak. Ya. Kalau setelah ini, apakah masih ada bentuk pendampingan lanjutan yang dilakukan oleh Transnaker kepada mereka yang sudah mendapatkan pelatihan? Ya, maka harapan kita tadi kan mereka membentuk kelompok, sehingga dengan kelompok itu kan mudah kita lakukan pemantauan. Kalau misalnya nanti setelah mereka jalan lalu, Pak Kadis, kami ternyata masih butuh dukungan ini, ya itu kan mudah untuk kita intervensi begitu. Nah, ada beberapa yang begitu pelatihan kan tidak membentuk kelompok, ya akhirnya kan tidak jelas lagi arahnya kemana, ya seperti itu. Ya, sejauh ini Pak, apa yang merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan di BLKAS? Ya. Tantangan yang kita hadapi sebetulnya kalau kita melihat bahwa urusan ketenaga kerjaan ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya pikir berbagai tantangan itu pasti bisa kita hadapi. Hanya selama ini seolah-olah yang bertanggung jawab terhadap masalah ketenaga kerjaan adalah dinas Transnaker begitu.
Ya, oleh karena itu harapan saya ke depan semua orang bergerak seperti itu. Misalnya ya pemerintah desa sebagai lini pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat juga perlu berperan secara aktif ya. Misalnya kita sudah latih ini saudara-saudara kita, setelah mereka pulang ya tadi saya bilang membentuk kelompok ya itu butuh komitmen dari teman-teman di pemerintahan lini desa. Ya, bahkan di surat edaran Menteri Desa tentang SDGs desa itu kan juga bagaimana mengurangi kemiskinan desa itu kan mereka juga sebetulnya bisa backup mereka-mereka ini yang dari segi keterampilan kan kita sudah bekali begitu. Jadi memang ini diharapkan untuk di desa-desa bisa membantu melaksanakan pemberdayaan lanjutan. Lanjutan. Nah, Pak Kadis, apa yang merupakan program inovasi dari Transnaker ke depan dalam perencanaannya, Pak? Ya, jadi sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa Dinas Transnaker itu kan dipercayakan untuk dua urusan besar, urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi. Nah, berkaitan dengan urusan tenaga kerja, ya kami memang mau menjadikan balai latihan kerja ini sebagai tempat untuk benar-benar mempersiapkan saudara-saudara kita yang ingin bekerja. Ya, tentu yang fokus kami adalah bekerja secara mandiri, sehingga kita programkan berbagai macam pelatihan. Sehingga tentu ini juga kami mohon dukungan dari berbagai pihak. Salah satu rencana kami ke depan, ya saya sudah diskusikan dengan teman-teman di sini. Karena di dalam dokumen RPJMD kita kan menjadikan pariwisata sebagai prime mover. Oleh karena itu, bagaimana Dinas Transnaker ini memberikan kontribusi terkait mendukung pariwisata. Oleh karena itu ada beberapa jenis pelatihan ke depan yang kami sedang rancang. Yang pertama itu adalah kuliner khas Sumba. Ya, itu saya sudah arahkan nanti di tahun depan. Pelatihan yang akan kami lakukan salah satu adalah pelatihan yang untuk menyiapkan kuliner. Sehingga ketika wisatawan datang, dia tidak hanya datang lihat pasola, tidak lihat pre-izin, tapi juga dia pulang dia bisa membawa oleh-oleh khas Sumba. Dan kebetulan kami punya itu juga kami dapat dukungan dari transmigrasi. Kami punya kelompok transmigrasi yang ada di Waitana. Itu bahkan sudah didukung oleh Kementerian Transmigrasi, termasuk alat untuk pengapakan itu. Pengolahan pakan ya? Ya, bukan pengolahan pakan untuk pak biasanya untuk kalau ada makanan khas. Picking itu. Alat pengemasan ya, Pak? Alat itu sudah ada. Bahkan untuk pengeringan dan sebagainya. Ya, kemudian juga jenis pelatihan satu lagi yang nanti kami akan lakukan di tahun depan adalah bagaimana menyiapkan souvenir khas Sumba. Yang misalnya bagaimana buat dompet dari kain Sumba. Nah, daripada orang datang kita kasih kain satu lembar kan kita rugi, ya toh. Tapi kalau dibuatkan dompet satu lembar sudah berapa banyak dompet begitu. Jadi inovasi-inovasi ini dilakukan ya. Kalau di Naker Transit sendiri, Pak, berapa instruktur yang disiapkan? Kita sudah lulus formasi CPNS kemarin itu ada 8 orang instruktur. Ya, tetapi kan namanya mereka baru lulus CPNS. Perlu proses lebih lanjut, mereka perlu ada pelatihan. Itu juga salah satu target saya tahun depan, minimal mereka ini sudah ikut pelatihan untuk mendapat sertifikasinya, begitu. Kalau sekarang ini pelatihannya, kalau pelatihan pertukangan ini untuk kelas ini berapa lama nih? Ini 10 hari. 10 hari ya? Ya, dan kita masih menggunakan, instruktur masih dari luar. Karena ya adik-adik yang baru lulus ini kan mereka masih perlu belajar, perlu sertifikasi. Jadi takutnya mereka memberikan apa yang tidak pas kepada peserta, maka
kita membayar instruktur yang sudah profesional. Ya, baik Pak Kadis. Pak Kadis, di bidang ketenaga kerjaan nih Pak Kadis, Ya. bagaimana proses pendampingan dan pembinaan kepada pengguna jasa tenaga kerja yang ada di Sumba Barat? Ya, jadi kita setiap saat, ya, karena ada satu tahapan yang mereka harus lalui ketika melakukan pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah maupun ke luar daerah. Itu ada tahap wawancara dan juga verifikasi berkas. Sehingga pada tahapan-tahapan itu kita membangun komunikasi dengan para perusahaan. Sehingga mereka melakukan rekrutmen itu harus benar-benar sesuai Standar yang ada ya? Standar dan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Pak, Leos, terakhir di closing statement ini, saya ingin mendengarkan dari Bapak terkait tentang harapan Bapak kepada regenerasi Sumba, khususnya anak muda, dan juga para masyarakat yang belum bekerja, pengangguran, untuk kemudian ini ke depannya ya menjadi bisa berdaya. Ini harapan dari pemerintah daerah melalui Transnaker ini seperti apa Pak? Ya, baik. Biasanya orang berpikir bahwa kalau omong tentang dinas Transnaker, itu selalu yang ada di pikiran orang itu adalah kirim tenaga kerja ke luar negeri. Padahal kan untuk lapangan pekerjaan kan tidak mesti harus ke luar negeri. Artinya di dalam negeri pun ada banyak potensi yang bisa dijadikan sebagai lapangan pekerjaan sendiri. Ya. Ada beberapa contoh yang cukup berhasil. Kebetulan di kawasan transmigrasi ya kami di Wemeringi, itu ada kelompok tani yang cukup berhasil. Kalau nanti bisa ke sana itu namanya Pak Hasan. Beberapa bulan lalu dia bercerita di Taman Ismail Marzuki. Iya, di mana itu Pak? Di Waimaringi, di Desa Wetan. Oh iya. Itu kan dia bergerak di bidang pertanian. Ya, saya coba diskusi dengan mereka. Sekali panen bisa dapat pendapatan berapa? Sekitar 90 juta. Bahkan ada mantan kepala desa Gaura. Itu dia kepala desa satu periode tidak mau maju lagi. Karena apa? Dia bilang lebih menjanjikan, dia menciptakan lapangan kerja sendiri. Dia tanam tanaman hortikultura. Dia juga sama. Satu satu kali panen itu bisa keuntungan sampai 90 juta. Dia bilang, pada saya kepala desa salah kelola ini uang, saya berhadapan dengan proses hukum. Tapi ini dia saya luar biasa, menciptakan lapangan kerja sendiri. Sehingga ya, saya himbauan kepada mereka yang masih muda-muda untuk mendapat lapangan pekerjaan tidak mesti harus ke luar negeri, ke luar daerah. Di dalam daerah pun kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, yang penting sekarang kita mau atau tidak begitu. Baik. Terima kasih Pak Kadis atas konfirmasinya terkait tentang program-program yang dilaksanakan maupun direncanakan di Transnaker Sumba Barat, di mana ada sejumlah program yang sudah berjalan, yaitu program pertukangan perbengkelan kayu dan juga perbengkelan las listrik yang saat ini sedang berlangsung di Balai Pelatihan Kerja di Transnaker Sumba Barat. Dan saudara, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari kantor Transnaker Sumba Barat. Saya Zirlendi bersama dengan narasumber saya, Bapak Kadis Transnaker, Bapak Titus Liurai. Mohon pamit dari hadapan Anda. Ini baru enak. Dulu yang semalam di era di New luar biasa. Tapi aku baru aja di interview di Pro 2F. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform.
multi konten. RRI punya kita.